Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Untuk. Nah, pengantin baru. Pengantin siapa baru. kita? Bukan. Pengantin lama. Pengantin baru itu adalah momen di mana sedang menikmati masa-masa indah. Betul. Honeymoon. Terus saling mengenal satu sama lain, ya nggak? Benar. Gitu. Tapi kali ini kita akan ketemu dengan pengantin baru yang sudah berpengalaman. Oh, bisa gitu ya, pengantin baru tapi yang sudah berpengalaman. Oh, oke. Kalau gitu kita lihat dulu seperti apa profil mereka ini dia. Ini dia. Assalamualaikum, teman-teman Cerita Untung. Vena Melinda dan Ferry Irawan telah menjalani hidup sebagai sepasang suami istri sejak menikah pada 7 Maret lalu. Keduanya kerap terlihat kompak dan mesra hingga disebut sebagai pasangan bucin. Aduh, gemes banget deh. Kali ini mereka membagi kisah bucin mereka nih di Cerita Untung. Tapi pertama kali ketemu dia kan lagi main handphone tuh, gue dari belakang. Dia lagi madep sana nih. Pas assalamualaikum, pas ditengok kita berapa second tuh yang tatap-tatapan nggak mata. Jadi aku langsung lihat mata dia, dia langsung lihat mata aku. Gitu. Oh, bagaimana sih awal kisah asmara mereka? Benarkah Vena Melinda malah marah-marah saat Ferry Irawan menyatakan perasaannya? Aku malahin abis. Udah ketemu berapa kali? Baru ketemu berapa kali dia langsung nyatainnya tuh kayak anak SMA yang sok megang tangan, terus boleh nggak mulai saat ini saya jadi teman spesial kamu. Kabarnya Ferel dan Atta sempat tidak merestui. Daripada penasaran, kita langsung aja cari tahu yuk kisah mereka di Cerita Untung. Eits, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, pas sudah nggak asing lagi karena yang prianya ini saya tuh udah ngeliat, di majalah dia di mana-mana, sinetron ada di mana-mana dia. Yang wanitanya juga begitu juga gitu. Di kalangan wanitanya dia model wanita, di kalangan pria model pria gitu. Tapi apakah mereka adalah pasangan yang CLBK atau bukan? Nah, langsung kita tanya. Ini dia ada Mbak Vena dan juga Mas Ferry. Waalaikumsalam. Dan kali ini juga ditemenin sama Fania. Halo Fania. Loh kok gitu. Cantiknya ada langsung pipitnya ya. Iya, dalam banget itu. Waduh. Makasih Om. Oke, nah ini kita seneng banget nih akhirnya bisa hadir di tengah-tengah kita. Bener. Apalagi kita juga kemarin baru datang juga ke acara resepsinya. Alhamdulillah. Aduh, makasih. Kapan kita collab ya sama Cerita Untung. Masya Allah banget. Cukup fenomenal ya ibaratnya. Fenomenal banget. Jadi proses gitu. dari deketnya sampai kemudian nikahnya gitu kan. Kita ngeliat ke unyu-unyu gitu ya ibaratnya. Walaupun saya rasa bahwa mereka sudah berpengalaman untuk masalah. Nah, kita pengen tahu dulu nih. Kita awalnya taunya mereka nih pasti cinta lama bersemi kembali. Gitu. Nah, kira-kira klarifikasinya gimana? Benar atau enggak? Sebenarnya bukan, karena kita dari dulunya dari tahun 90-an sampai akhirnya kita ketemu pada saat nge-vlog 2021 ya. 2021 itu nggak pernah sama sekali kenal pun nggak. Dari tahun 90 sampai 2001 sebenarnya kalian ini di era Tenger Oti yang sama kan ibaratnya? Sama, Sama, tapi aku lebih senior. Karena kan aku lebih dulu ya di dunia entertainment ya. Kalau sinetron ya model. Kalau Abi ini kan 6 tahun di bawah aku umurnya. Jadi aku Iya loh, ternyata Oh gitu? Mbak Vena lebih senior dibandingin Mas Ferry. Cuma sekarang lebih kelihatan tua gue. Kita bahas siapa dia sebenarnya dulu. Untuk anak milenial saya belum tahu. Lihat nanti ada videonya. Jadi kita emang bener-bener nggak pernah ketemu karena begitu aku keluar dari Multivision, Ferry baru masuk di kontrak eksklusif. Jadi aku nggak pernah ketemu sama dia. Baru setelah 2021 aku bikin YouTube channel, baru tuh ini yang namanya Ferry Irawan. Tapi waktu itu dia masih lemes, masih baru sembuh dari sakit, jadi nggak masuk kriteria gue gitu. Jadi waktu nge-vlog lemes. Gini. Tanya, apa kabar? Ngomongnya banget. Kan aku nggak suka, nggak maco kan. Terus diajak ngomong, gimana Mas Ferry? Kok kan lincah ya jadi. Dijawabnya,
Aku sampai gitu ngomongnya nggak ada suaranya. Oh mungkin Mas. maksudnya mengedus kali. iya. Apa? Jadi lebih dalam. Kok kena sih? Iya. Oh nggak sengaja kena gitu ya? Bukan mau halalin aja yuk. Masuk dia. Masuk tuh Bara. Waduh. Ini menarik ya. Nggak suka aku. Awalnya? Iya, iya. First impression aku, tapi lucunya kita pakai baju yang kembar, padahal nggak janjian. Ya nggak janjian lah baru kenal. Iya, nah maksudnya kan Udah kayak udah feeling. Dia pakai baju biru, feeling blue banget. Jadi Iya lah. dia dateng kan, aku kan emang nggak pernah ngeliat dia sesungguhnya Ferry Irawan kayak apa. Tahu kan memang berita-beritanya, tapi lagi sakit gitu kan. Sementara aku 9 tahun jomblo, cari yang sehat dong kan. Gitu. Nggak mungkin gue cari yang sakit. Iya. Terus saya ketemu lagi. Saya. Terus dia gitu pas ketemu, ya dia nggak ada kumisnya, aku nggak suka cowok nggak ada kumis kan, dia nggak ada kumisnya, terus dia gitu, ya pokoknya masih lemes, jadi aku pikir wah ini sih kayaknya nggak asik nih gitu. Tapi pertama kali ketemu dia kan lagi main handphone tuh, gue dari belakang, dia lagi madep sana nih, pas assalamualaikum pas ditengok, kita berapa second tuh yang tatap-tatapan nggak Mata, jadi aku langsung lihat mata dia langsung lihat mata aku Gitu. gitu. Oh. Jadi tenggelam dalam pandangannya gitu. Oh pertama kali ketemu Langsung itu. nanar Iya, pandangannya. jadi kalau di sinetron tuh langsung zoom in mata Zoom in. sama Terus Iya, ada mata. jeng-jeng, shot Nggak jeng-jeng. ada tuh ya jeng-jeng shot ya. Jeng-jeng shot ngomongnya. Jadi waduh. Iya itu, dan dia sama maknya dong, karena dia sama maknya. Dia anterin waktu Dia itu. tuh sama maknya, dan maknya juga waktu itu Mami Nur pakai baju yang sama gitu. Jadi semuanya biru. Jadi semua pakai biru. jadi kita bingung, kok kita ini banget. Nah setelah itu baru seminggu kemudian, karena waktu ngobrol aku ngeliat Ferry ini kayaknya orangnya sama ibunya tuh baik, sopan. Jadi aku pikir kalau jadi sahabat nih orang oke nih. Oh, Karena 9 sempat tahun. kepikiran ke sana. Iya, karena 9 tahun sendiri aku tuh nggak pernah punya orang yang bisa jadi sahabat. Selalu semuanya pengen kalau nggak jadi istri kedua, tawarannya tuh gitu-gitu. Pernah aja dia tahun itu. Banyak modus lah, jadi nggak asik. Nah kalau aku ngeliat Ferry, pertama dia udah nggak ada siapa-siapa, maksudnya enak lah kalau jadiin sahabat. Tapi aku nggak pengen dia jadi pacar, makanya waktu aku telepon, Fer, aku pengen deh punya sahabat. Aku bilang gitu, boleh nggak kita jadi sahabat? Dan dia kan agamanya tuh bagus ngomongnya. Jadi aku pikir Terus wah ditanya- aman, dia nggak bakal genit, nggak bakal modus. Dan dia tanya waktu itu, gitu. boleh nggak aku tanya kamu belajar agama di mana? Iya, jadi pokoknya sahabat aja lah. Gitu. Oh. Ternyata seminggu kemudian dia nyatain, aku marahin. Ini orang berani banget nyatain gue gitu. Wah, aku marahin abis. Udah ketemu berapa kali? Baru ketemu berapa kali dia langsung nyatainnya tuh kayak anak SMA yang sok megang tangan. Terus boleh nggak mulai saat ini saya jadi teman spesial kamu? Langsung keluar dong taring gue. Tau nggak? Kalau saya ini sekarang cari tuh leader bukan cari suami begini. Terus di samping gini, udah tenang. Anggap aja itu intermezzo nggak jadi. Gue bilang gini. Jadi bro pada saat itu Terbongkar. gue bilang gini. Gue ngomongnya perasaan satu kata dijawabnya 1000 kata. Oh udah gitu dia pakai gini-gini. Gue bilang, ini bukan kampanye kali. Ya udah agak omongan saya tadi intermezzo. Gue bilang gitu kan. Beneran lucu banget sih. Aku nggak suka gitu. Kok dia nyatain? Kok gitu. dia seminggu berapa kali ketemu? Enggak, jadi abis ngevlog tuh sebenarnya bukan seminggu, maksudnya seminggu durasi kita jalan. Jadi setelah ngevlog tuh ada sebulan lebih kita tuh nggak pernah kontak-kontakan. Pokoknya udah abis ngevlog, terus dia kirim kue, aku buat testimoni, makasih ya udah kasih kue gini-gini kan. Abis itu lost kontak sama sekali. Nah pada akhirnya sampai akhirnya telepon, yaitu boleh nggak saya jadi sahabat kamu, terus kamu belajar agama di mana? Karena Vena tahu at that time gue tuh berada di at the lowest point ya dalam hidup. Pada saat itu lagi memang memutuskan untuk belajar mendalami agamanya Allah. Jadi memang pada saat itu banyak ustadz-ustadz bilang, guru-guru bilang kalau kita memutuskan untuk hijrah lebih menjadi istiqomah, tawakal, tawadu, biasanya akan ada ujiannya gitu kan. Karena kan kita mau naik kelas pun kan ada ujiannya. Akhirnya benar memang pada saat memutuskan itu datangnya tuh bersama semua. Karir, rumah tangga, kesehatan itu benar-benar datangnya bersama. Cuma pada saat itu yang kok kalau kita berpikir secara manusiawi kok begini banget ya. Tapi pada saat itu akhirnya banyak masukan dari guru-guru, udah mas banyak sujud minta. Nah pada saat itu terjadi memang
44 tahun selama hidup baru pertama kali ya kalau kita bicara ke Mekah atau Madinah nangis itu wajar ya, kita ngeliat Ka'bah terus ada di Raudhah. Ini ada di Indonesia kebetulan di rumah nyokap itu tahajud nangis sejadi-jadinya. Sampai badannya gemeter semua, kayaknya udah pokoknya itu nggak berhenti dari mulai takbir tuh udah air mata netes terus. Gitu. Jadi ibaratnya ya Allah kalau memang ini semua sudah kehendakmu, aku insya Allah aku belajar ikhlas. Ketika itu lagi ngarepnya ke apa? Ke kesehatannya? Pokoknya apapun yang Allah kasih itulah yang terbaik. Satu, kalau kita memang terima dengan hati yang ikhlas, insya Allah sakit kita akan menjadi penggugur dosa. Insya Allah. Ya kan? Terus kedua, pada saat itu udah gak mikir yang apa-apa segala macam, udah deh pokoknya sampai sahabat juga pada ngebantu ya soal untuk pengobatan apa segala macam. Pokoknya udah bener-bener lowest point banget lah gitu. Sampai satu ketika tuh doa minta, ya Allah kalau memang masih ada jodoh, pengen banget saya ngerasain tuh perhiasan dunia. Sebaik-baiknya perhiasan dunia kan wanita yang soleha ya. Terus memang ada satu doa lagi, kan aku banyak ponakan nih. Pengen banget ngerasain kan kadang-kadang kok, kapan dong ini apa, pengen gak sih lo punya anak? Ya pengen lah, cuma kan sama siapa? Ya tiba-tiba akhirnya itulah ketemu sama Vena, terus dapat Fania juga. Jadi kayak komplit. Benar, ya. waktu itu beberapa momen yang lalu itu sempat memang kan kita pengen dengar berita juga, Ferry sakit kan? Iya. Sakit apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu udah dia sejenis kanker syaraf motorik ya, dystonia. Itu udah stage 3 sih. Oh ya? Udah, jadi 99 ke 2001 tuh pembuluhnya udah pecah semua. Jadi sampai terakhir itu waktu kemarin kambuh tuh 4 hari berturut-turut tensinya itu 240 Banget ya? Nah, terus turun-turun ke 220, 230. Tapi bawahnya dia stay di 170, 160. Gitu, dan itu udah pusing, terus tangan udah lemas semua, udah sakit aja. Tapi ya alhamdulillah cuma bisa berdoa aja udah. Belajar untuk ya. Terburuknya apa kata dokter dulu? Kalau dulu 99 ke 2001 memang udah divonis 4 bulan lagi Umurnya. masa hidupnya. Oh gitu? dokter udah sampai ngomong kayak gitu? Hampir semua rumah sakit. Sampai ada salah satu dokter tuh yang udah hands up benar-benar, aduh saya nyerah mas, udah ini tinggal tunggu mukjizat aja. Karena secara teori kedokteran memang belum ada obatnya. Karena penyakitnya itu penyakit langka yang 1 banding 1 juta orang. Nah, sekarang ini udah sehat lagi nih? Ya alhamdulillah, sebelum ketemu Vena tuh ya itulah makanya banyak support dari orang tuh, karena harus suntik, minum obat, bolak-balik ke rumah sakit. Itu yang kedua kali ya serangan. Iya, serangan yang kedua kali kemarin 2021. Tapi alhamdulillah sejak ketemu sama belahan jiwaku sekarang ini, obat jadi nih. ya itu benar, percaya nggak percaya, believe it or not, ya itu udah sampai suster rumah sakit tuh, Pak nggak ke dokter, ini udah skip berapa kali, terus disuntik ya. Obat udah lepas juga. Padahal obat ada standby sih, standby karena kan itu takut ada serangan lagi ya. Ya alhamdulillah sampai detik ini. Masya Allah, Allah ini ya Masya mudahkan Allah. semuanya. Ini jadi dulu cuma mau nanya nggak enak ya kan? Zaman itu ya kita mau ngajakin ke pengajian waktu itu kan. Kalau nggak salah lagi sakit itu ya. Pas lagi sakit. Lagi sakit itu ya. Sakit. Aduh alhamdulillah. Terus kemudian justru diketemukan dengan seseorang yang kita pikir dulunya adalah ini CLBK kayaknya. Nggak taunya justru baru kali ini ketemu. Baru kali ini. Dalam proses sampai akhirnya Tadi sempat marah-marah juga, nyatain cinta, terus akhirnya bisa mau. Mau atau Nah gimana? itu jadi setelah aku marah-marahin 2 hari kemudian kan dia bilang udah lupain dan anggap aja aku teman kamu lagi, Kita sahabatan lagi. sampai kamu menemukan orang yang benar-benar bisa kamu jadikan suami kamu, baru saya keluar dari kehidupan kamu. Nah setelah dia ngomong gitu aku merasa oh ini orang baik ya. Biasanya kalau orang aku tolak gitu kan cabut, Dia langsung mundur ya. dan nggak mau kenal lagi, tapi dia masih mau. Ya udah, nah 2 hari kemudiannya pas lagi azan aku bilang sama Abi, kan dia katanya udah bisa Pas jadi. lagi main nih ke apartemennya silaturahim, terus pas azan maghrib. Nah, terus aku bilang coba jadi imam aku kan.
ikut tes. Oh, jago tes. nih. Nggak taunya pas dia lagi jadi imam, aku bener-bener ngelongok, takjub karena tajwidnya tuh bagus banget. Kemudian doa-doa pendeknya tuh yang nggak pernah aku denger sebelumnya, karena kan aku kan terlahir ibuku kan non muslim ya, jadi aku belum pernah istilahnya diimamin orang yang bagus gitu ya, lafaznya semuanya. Jadi aku langsung yang tadinya marah sama dia tuh langsung begitu dia balik selesai aku langsung salim, padahal aku nggak akan pernah melakukan itu kepada siapapun. Karena aku tiba-tiba respect dan aku tiba-tiba itu merasa kaget, momen itu kaget. Jadi selesai doa tutup wassalamualaikum gitu, alhamdulillahirobbilalamin, aku balik dia langsung cium tangan. Kaget. Dia juga langsung cium tangan. Tapi dalam hati makanya jangan nolak-nolak. Kenakan lo gitu. Maksudnya di dalam pikiran aku dan aku langsung yakin bahwa dialah suamiku, karena 9 tahun selama aku sendiri kan doaku selalu ya Allah kasih saya suami yang bisa jadi imam. Yang selalu mengimami semua sholat saya loh, misalnya ngomong gitu. Jadi itu terjawab banget dengan tiba-tiba aku yakin aja dan aku langsung posting besoknya, langsung rame kan, karena mamaku sendiri nggak pernah aku mintai pendapat, apalagi Feral, apalagi Atala, jadi semua tuh shock gitu. Kok nih orang tiba-tiba pacaran sama orang ini gitu. Sementara orang itu beritanya lagi jelek banget gitu. Bulan apa tuh ya? Itu bulan Oktober. Oktober November. Ya Oktober akhir lah. November. Iya. Kita jadian tuh November 2020. 2021. 21. Dan Oh, memutuskan kemarin ini? menikah. Iya. Iya, dan memutuskan Cepet banget berarti menikah. prosesnya Iya, Prosesnya cuma 2 bulan. 2 bulan itu persiapan menikah. Jadi begitu aku salim tuh aku sudah yakin dialah suamiku. Sesimpel itu, padahal aku tuh bukan orang yang seperti itu. Aku single mom 9 tahun, pasti aku harus cari orang yang mungkin Selektif lebih gitu ya. ya lebih lah dari aku secara finansial, secara apapun. Tapi entah kenapa di hari itu sesimpel itu, dia nggak usah ngerayu, dia nggak usah, dia bisa jadi imam aja, aku langsung mau dan langsung jatuh cinta sama dia. Ini kan jatuh cinta pada saat sholat tuh ya. Dan Ferry kan nembak keduluan tuh. Apa yang membuat apa namanya Kang Ferry tuh nembak saat itu? Apa di poin apa yang akhirnya? Sebelum Iya, sebelum Iya, kejadian sholat. kenapa yakin gitu Jadi, nembak apa sih? pertama kali jalan tuh dia ngajakin olahraga bareng. Terus kita pagi-pagi ke PIK. Cuma lari jalan pagi, lari pagi. Terus Pik baru itu ya? ya PIK yang 2 tuh, PIK Yang 2. baru, Yang baru kan. Terus pada saat kita habis olahraga, lagi duduk, terus lagi breakfast gitu, ada mas-mas sama mbak-mbak kan minta foto nih. Terus si masnya bilang, Pak boleh nggak saya foto sama istrinya? Hah? Bilang gitu. Terus cerita dong sama Vena, tahu nggak tadi orang itu bilang mau foto sama istrinya boleh nggak? Padahal cuma ngucap gitu aja, lucu juga ya gitu kan. Terus yang jalan kedua, baru ketiga terus jalan sama Atala. Waktu itu sama Atala nonton. Nah habis nonton terus tiba-tiba Atala kan ngajakin ke apartemen. Kita pulang terus ngajakin nyanyi kan, karaoke di apartemennya. Nyanyi bareng ya om katanya. Udah nyanyi tiba-tiba bentar aku mau ke kamar dulu kata si Atala gitu kan. Jadi Atala pas masuk kamar dia masih nyanyi. Terus lihat-lihat cantik juga ya, aku bilang gitu kan. Terus dia lah bilang nyanyi nih. Gue berani pegang tangan dong. Tek, padahal kan dia lagi pakai hijab juga kan. Cuma berapa second lepas lagi, takut ntar dimarah gitu kan. Dipikir kurang ajar kan, udah cuma nggak jadi deh. Pas dia selesai nyanyi dibilang, mau nyanyi lagi nggak? Oh nggak, dia dengerin musik aja, gue bilang gitu kan. Dia pasang musik, begitu dia duduk, pegang deh tangannya, beraniin. Tek, kalau boleh saya ngomong, maaf ya, boleh nggak saya anggap kamu dan kedepannya menjadi orang yang spesial di hati saya? Itu kejadiannya pasti itu sebelumnya. Kejadiannya itu. 2 hari itu, 2 hari yang pas ditolak. Tiba-tiba dia langsung gitu kan. Langsung marah. Nah, yang ngeberaniin menyatakan itu sih ya apa ya namanya? Ya spontanitas aja sih pada saat itu. Tapi nggak ada modus apa-apa, makanya begitu dia nolak tuh, oh ya udah. Jadi iseng-iseng berhadiah dong. Enggak juga. Ada yang bertanyain ya. Karena kan nggak ada maksudnya modus cuma Niat apa gitu niat dari yang awal. buruk tuh nggak ada. Memang ingin menyatakan aja gitu. Cuma pada saat dia nolak, oh ya udah kalau memang ini udah nggak apa-apa, kita kembali sahabat. Tapi emang benar-benar pada saat itu oh ya udah memang mungkin nggak
berjodoh hanya sebatas sahabat, tapi ya udah no hard feeling gitu loh. Gitu ya, itu 2 hari kemudian. Tapi di dalam pikiran Kak Ferry pernah kepikiran nggak kalau sampai berlanjut jauh kan akhirnya jadi istri nih, ya misalnya kan usia kita mau pacaran lagi kan ini nggak mungkin gitu ya, langsung jadi istri gitu. Itu memang sudah terproyeksi akan jadi istri atau pacaran dulu nih saat itu? Pada saat itu kita kan sama-sama belajar nih. Kebetulan dua-duanya nih udah sama-sama belajar kan. Punya buku pelajaran sebelumnya gitu ya? Iya, banyak. Belajar matematik, belajar itu. Enggak, maksudnya alhamdulillah visi dan misi kita tuh sama. Jadi kita tuh sekarang saatnya sudah memang yang kita kejar kan akhiratnya Allah. Jadi insya Allah kan dunia mengikuti. Jadi karena visi dan misi kita sama, akhirnya ya itulah kita yakin. Dan kita berdua selalu minta petunjuk dari awal tuh, selalu kita nomor 1 melibatkan Allah. Yang kedua kita selalu bilang kita boleh saling mencintai, tapi jangan pernah melebihi cinta kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Terus yang 3 ya udah, pokoknya kita sama-sama istikharah. Itu duanya sama. Kalau memang dia jodoh saya, mudahkan segalanya. Kalau memang bukan, ya pisahkan. Oh, jadi berdua sama-sama sholat istikharah lah gitu masing-masing gitu ya? Jadi aku juga nggak nyangka sih kalau akhirnya kita juga, ya Abi kan benar-benar dari the lowest point ya secara finansial, kesehatan juga baru sehat. Tiba-tiba pas kita mau menikah ada aja ya endorse, ada aja bantuan-bantuan dari Allah. Sampai akhirnya sekarang tuh kita cari duit berdua. Jadi sekarang nih kita tua-tua gini ada aja yang endorse gitu. Tetap ada konsumennya kok gitu kan. Maksudnya alhamdulillah ya, benar-benar rezeki itu ada yang tanpa kita kira-kira. Jadi sekarang aku jadi manajernya Abi juga. Jadi semua penghasilannya Abi aku yang manage gitu. Jadi alhamdulillah juga. Dan baru pertama kali dalam hidup bilang, saya tuh pengen memuliakan seorang istri. Di samping seorang ibu udah pasti ya. Itu baru terjadi sama Vena. Dan pada saat awal kita menyatakan tuh, gue menyatakan bilang gini, boleh nggak nanti saya bikin surat perjanjian pranikah bahwa apa yang kamu punya itu adalah punya kamu. Pada saat kita menikah, bahkan sebelum, kalau Allah memberikan saya rezeki itu juga buat kamu. Jadi benar-benar. Jadi memang nggak ada pikiran bahwa apa namanya mengenai materi apa segala macam, jadi nggak ada ya, karena udah pakai perjanjian itu bahkan. Iya, bahkan gue minta gitu kan. Sampai sekarang pun kalau misalnya kita diundang TV atau gue ada kerjaan apa, kayak kemarin ada syuting film, Mas diisi nomor rekening Vena. Jadi semua istri yang ini semua. Gitu. Jadi pokoknya kebahagiaan gue sekarang adalah kebahagiaan dia. Waduh, Masya Allah. Ini mau tanya dulu sama Vena nih. Ferry Irawan nih, kalau teman-teman lihat nih videonya ya, nih videonya zaman dulu ya. Dia tuh pria manis ya, ibaratnya dulu kalau rambut begini nih, rambutnya begini nih. Ya. Ada angin gini angin. Ada warnanya. Ada warnanya. Gini. Gila, bener lagi di pantai man. Tirai. Gitu. Nah, itu tipenya kayak dia itu Kurian, Gunawan. Ini mirip-mirip tuh. Mirip-mirip Anjas gitu ya. Nah, dia itu dulu udah pasti banyak banget cewek yang deketin, udah pasti. Satu itu, dua dia deketin cewek juga udah banyak pasti. Sebagai seorang wanita, kepikiran nggak apa jangan-jangan Ferry ini modus? Iya. Dia kan melakukan ini mungkin udah 2000-an kali kali gitu. Dan dia udah jago banget lah itunya dengan pandangan-pandangan yang kan. Kalau lagi nonton sinetron ini, kalau di close sebagian dia, tuh mukanya bisa nyetel ganteng gitu, men. Matanya bisa agak nyipit yang. Kamu perhatiin banget, ya, kamu juga fans juga lagi. Maksudnya ada sistem kontrol muka gitu. Dia kalau lagi close up dapat mulu gitu. Ih, ini orang nyetel banget gitu. Pas berantem, gak tau pakai stuntman apa enggak itu berantemnya. Pas lagi close up lagi, ganteng lagi gitu kan. Kebanyakan enggak sih? Enggak pakai. Karena emang dulu dipilih itu karena memang ditanya base-nya apa kan dulu kebetulan kan emang IPSI kan. Pencak silat. Jadi memang junior dulu tuh atlet jadi. Jadi emang. Terus berantem enggak ada benggepnya berantem tetep ganteng gitu enggak ada kan jurusnya itu kan? Enggak, kan enggak kena. Kan gini set. Namanya juga sinetron. Pernah kepikiran nggak itu dimodusin kemarin?
waktu ditembak. Ya makanya kan aku marahin karena aku pikir dia ini rayuan gombal plus playboy cap kampak gitu loh. Berani-berani banget, udah dikasih tahu headline-nya sahabat, sok berani banget, dan aku kan jutek emang orang. Tapi kan sekarang itu kayaknya kalau misalnya perempuan sama laki-laki bersahabat itu kan kayak hampir mustahil nih. Apakah itu sebenarnya kode-kode juga? Enggak sih, aku juga nggak pernah ngomong ini sama orang pengen jadi sahabat orang tuh nggak pernah selama 9 tahun sendiri. Aku orang paling gengsian. Makanya dibilang kayak kulkas kan, saking dinginnya sama laki gitu. Nah cuma sama Ferry aku terkesima dengan waktu aku bikin vlog ya waktu itu, dia begitu memuliakan ibunya, dan aku kan punya 2 anak laki. Jadi ngelihat Ferry itu kayak aku ibunya Ferry yang dimuliakan sama anak laki itu gimana ya? Jadi kayak aku miss the berasa, moment gitu. Jadi aku ngerasa nih orang baik. Karena kalau orang memuliakan ibunya pasti dia memuliakan istrinya, pasti itu. Dan Vena waktu itu lihat pada saat dia kan tahu nih gue benar-benar di titik terendah, tapi kok masih bisa ketawa, senyum, bersyukur. Jadi aku pingin ada di dekat orang-orang yang bisa membuat aku tuh dekat sama Allah. Ya pasti harus sahabatan, sahabat atau berteman lah gitu. Nah jadi aku melihat dia, pertama dia sudah hijrah, nggak mungkin dong dia kurang ajar, nggak mungkin dia ngapa-ngapain aku. Jadi aku ngerasa secure aja, safe aja gitu ya. Safe. Nah perkara aku yakin apa enggak, memang setelah dia jadi imam, aku nggak tahu kenapa aku jatuh cinta sama dia pertama kali. Waktu dia nggak bisa jadi imam, atau mungkin Ferry bukan yang udah deket sama udah hijrah atau apa, mungkin aku nggak akan pernah naksir meskipun dia ganteng. Karena yang kemarin-kemarin ada yang mungkin kaya raya, aku belum tentu aku bisa jatuh cinta. Karena ukuranku tuh bukan kaya, bukan ganteng. Bagaimana dia bisa menjadi imam supaya aku nih sama Allah lebih dekat. Karena kan ujian aku sendiri kan juga nggak mudah, banyak banget. Aku tuh butuh banget bimbingan dari seorang suami yang bisa membuat aku tuh benar-benar istiqomah. Nah itu tuh yang aku pingin banget dari semua doa aku. Dan sama dia, tawakal tawadu. Iya, dan sama dia sekarang alhamdulillah nih dia galak. Sekarang nggak ada baju ketat. Kedua, niat sholat nggak ada pakai bahasa Indonesia. Nanti setiap hari Kamis nanti jangan kemana-mana, kita yuk baca Quran. Nah kan dari aku kecil terus aku nggak pernah. Setiap Jumat kalau emang kita nggak ada kegiatan, pada asar menjelang maghrib kita doa itu waktu mustajab. Terus kalau aku bilang lebih honornya segini, masa sih Abi dibayar segini? Abi kan dulu kan pemain, nggak boleh ngomong cuma segini. Selalu bersyukur. Jadi banyak hal kecil yang menurut aku tuh aku jadi ya itu tadi. Ketenangan hati yang aku waktu di DPR aku nggak pernah dapetin, meskipun aku waktu itu cari uang yang mungkin nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita benar-benar jadi kreator, kita jadi endorser gitu ya. Jadi ngajarin dia gini, misalnya kita dapat 100.000 sama 1 juta, tapi 100.000 banyak berkahnya, 1 juta banyak mudaratnya. Pilih yang mana? Pilih yang 100.000. Banyak berkahnya kan. Dan kalau kita mensyukuri segala nikmat berkah yang Allah kasih, niscaya Allah pasti akan menambah. Ya kayak kemarin mau liburan, Bi pengen deh liburan ke Singapura, dari mana ya? Gitu. Karena aku bukan tipe istri yang karena cinta sama suami semua tabunganku dihabisin kan, enggak juga kan gitu. Aku orangnya realistis banget. Tiba-tiba nih kita dapat endorse ya, 9 malam di hotel di Singapura. Jadi kita tinggal beli tiketnya doang. Hubungin, itu boleh nggak gini-gini? Tiba-tiba boleh dikasih. Artinya Abi ngajarin aku kalau kita mau apa minta sama Allah. Dan benar, habis itu tiba-tiba ada yang endorse hotel. Kita Terus cuma beli pada tiket. saat di Singapura dia bilang, Bi ini ada kerjaan buat aku, tapi aku senam di ini gitu kan. Jangan deh, aku bilang dia kan gitu nggak kan. mau aku senam-senam. Takutnya ada gerakan-gerakan yang mengundang syahwat atau gimana gitu kan. Jadi gimana dong? Ya udah ntar Abi doa dulu ya, minta sama Allah. Alhamdulillah diganti dengan tiba-tiba kerjaan honor yang sama dengan kerjaan yang lain. Jadi aku minta jadi model ya, Yeah. tapi nggak usah senam karena dia nggak pengen aku tuh goyang-goyang lagi depan orang. Jadi memang banyak pembelajaran hidup dari Abi yang aku ambil meskipun usianya muda, tapi aku banyak banget belajar apa itu bersyukur. Jadi memang sesuai doa aku ya, bahwa aku ingin pernikahan yang kedua ini bukan mengandalkan diri kita sebagai manusia bahwa kita kaya, kita akan happy. Siapa yang menjamin? Nggak ada. Yang menjamin itu adalah bahwa kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, bisa terus down to earth, bisa terus bersyukur. Ya itu memang gampang diucapkan, tapi pada saat kita dikasih situasi yang benar-benar the lowest point, bisa nggak? Berarti kan aku harus nurunin standar aku misalkan. Banyak kan teman-temanku kalau gue jadi lo, gue sih nggak mau sama Ferry misalnya.
ya ngapain lu jomblo yang lu nanti kayak begitu kan, banyak omongan seperti itu. Tapi ada juga tuh. Oh banyak, di antara teman-temanku aja, lu nggak realistis ya. Tapi entah kenapa aku aja meyakini kedua orang tuaku bahwa aku akan happy dengan Ferry, dengan keadaan kita benar-benar dari nol dua-duanya. Jadi ngelewatin ini bareng-bareng Jadi gitu ya. tabungannya nol, dari nol tabungan, jadi aku apa-apa ini nol loh ya. Gimana caranya ya, nanti Abi minta ya sedikit-sedikit, meskipun belum 100% dari semua kebutuhan aku, tapi Allah tuh menunjukkan gitu, semakin kita berpasrah, Abi juga dikit-dikit sholat, minta ya sholat duha, minta kayak uang sekolah Fania, baru masuk SD, ya nanti Abi ganti ya, meskipun pakai uang aku dulu, tapi ada aja tiba-tiba kerjaan ya Bi ya, nanti ini ya ada, lama-lama tabungan dari nol itu ada terus dari Abi gitu. Jadi setiap kita. Bi ntar ya Abi minta sama Allah dulu ya. Itu biasa langsung itu. Ada aja. Ya sholat malam, terus kadang-kadang duha. Duhanya kan diperbanyak kan, dijanjikan kan kalau kita duha 12 rakaat gitu kan, dijadikan dibangunkan rumah di surga gitu. Pokoknya sekarang apapun kita berserah diri, kita menyatakan bahwa kita ini makhluknya Allah yang tiada daya upaya apapun. Kalau Allah tidak menolong kita udah. Jadi jangan pernah lagi berharap dengan makhluk. Hanya bersandar dan berharap pada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini keren banget ya. Tapi kita penasaran nih, sebenarnya selama penantian itu 9 tahun. Teh Vena pernah ditawarin apa aja sih? Jadi istri kedua tadi kan? Apa sih? Istri kedua, dipoligami, kemudian ya cuma ya gitulah ya, seneng-seneng aja gitu. Dan aku waktu itu kan belum berhijab ya. Jadi memang aku masih dengan Deketin banyak deh. Banyak. Aku tahu. Karena udah monitoring selama ini gitu ya. Tahu kan cerita. Aku cerita bahwa 9 tahun penantian aku itu ceritanya tuh membuat aku justru makin yakin bahwa kalau aku mengandalkan diriku sendiri dan omongan orang gitu, bahwa harusnya Vena tuh mendapatkan siapa dengan CV aku yang pernah jadi politisi di DPR, yang pernah Putri Indonesia. Ya memang kalau hitung-hitungan manusia harusnya cari yang lebih dong. Itu namanya pintar kata orang kan. Tapi justru makin aku sendiri dan aku makin sering digangguin sama orang-orang gitu, aku makin berpikir bahwa kebahagiaan sesungguhnya ya impianku kayak sekarang ini. Bayangin di rumah kita kerja berdua, kan nggak ada maid ya sampai sekarang. Nggak ada asisten rumah tangga. Nggak ada. Jadi kita jadi bertiga. Bagi tugas. Vena bersihin kamar. Aku bagian Seru banget itu sih. Seru sih. Ngepel, jemur, dia nyuci, terus tadi dia masak. Aku yang nyuci kita piringnya. Seru banget malah itu. Nah, terus ke pasar bareng-bareng. Nah, kalau masak pun aku yang motong-motongin ya masak. Aku yang masak. Terus habis itu kita makan bareng, terus kita sholat bareng, terus kita cerita-cerita. Aku ngebayangin kalau aku dapat orang yang mungkin kaya, mungkin punya jabatan, belum tentu dia bisa sebegitu meluangkan waktu untuk aku, dan dia kan selalu cium tangan aku, entah di mobil. Ya aku merasa diorangkan, dimuliakan, itu yang dari dulu aku mimpi kan. Karena aku pernah mengalami, kita dari dulu juga sama-sama dari nol. Tapi kalau tidak melibatkan Allah, pasti itu perkawinan fragile. Entah apa aja ceritanya. Tapi kalau kita melibatkan Allah dan apa-apa dikit-dikit, Abi kan mintanya Allah. Aku nggak boleh ngomong cuma, nggak boleh tuh. Takut jadi kufur nikmat. Jadi aku pikir hal yang sesungguhnya, kebahagiaan sesungguhnya adalah kalau kita punya imam yang bisa membawa kita dalam kebaikan dari segi agama, dunia dan akhirat. Nah itu akhirnya aku bisa dapetin sesuai doaku, termasuk anak ini melengkapi ya gitu kebahagiaan kita ya. Maksudnya Abi sekarang bisa punya anak perempuan, dan dia juga kan, bayangin ya, aku ketemu Fania di mana, aku di mana, Abi di mana, tapi Allah bisa mempertemukan kita bertiga sesuai dengan kebutuhan kita. Dia pengen bapak, aku pengen imam, dia pengen istri, dia pengen anak. Cocok itu ya Mas ya. Nyatu ya. Gimana prosesnya mumpung lagi tidur? Ya. Jadi di 2013 aku divorce, aku sempat di masa yang jauh sama Verla Matala. Dan buat aku sebagai ibu tuh, wah itu udah tersedih selama hidupku. Karena orang tuaku cerai, aku gak pernah sedepresi itu. Tapi jauh dari anak, buat aku tuh udah gak gila aja, udah bagus aku saat itu.
Di saat aku suffering, tiba-tiba di 2016 aku baru bangun tidur, aku buka artikel dan ada keluar artikel telah ditemukan bayi perempuan di toilet masjid. Allah. Begitu banyak berita tentang anak terlantar, tapi nggak pernah ada yang menyentuh hatiku karena aku dibisikin. Itu pagi banget, jam 5 pas 6 ada yang bisikin, cari anak ini. Dan dalam artikel itu tidak ada foto, jadi aku nggak tahu anak itu cantik. Yang mana aku gitu ya? nggak tahu Oh, berarti anak itu. benar-benar bukan karena kenalan orang Nggak, atau bukan apa? karena aku lagi kesepian, nggak ada Vero, nggak ada atau aku nyari, nggak ada. Benar-benar suddenly baru bangun dan aku lihat artikel itu ada bisikin cari anak ini. Jadi seperti clue gitu. Aku suruh Aspriku cari, aku masih di DPR kan, ketemu dan waktu itu karena ini penelantaran, jadi jatuhnya pidana. Jadi aku nggak boleh mengunjungi anak itu sembarangan. Jadi aku dikasih tahu sama polseknya, kepolisiannya bahwa ibu kalau mau datang hari Senin. Tapi anak ini kasihan, jadi waktu dia ditemukan dia tuh prematur dan tali pusatnya nggak dicabut, jadi dia keracunan, Oh, masih panjang. masih panjang. Beneran Pak, dari orok ini. Orang. Dan dia cuma 1,7 kilo, artinya dia tuh harusnya di inkubator. Iya. Nah begitu ketemu, maunya kan langsung dimasukin rumah sakit. Tapi waktu itu ada miscommunication atau apa, dia tidak langsung dirawat. Nah polisinya tuh kan tahu aku DPR, komplain dong. Ibu gimana ibu sebagai DPR SOP menemukan anak terlantar kan harusnya dirawat dulu gini-gini. Dia komplain. Nah aku berpikir, wah ini kan masalahnya uang lah ya, berarti aku harus menyumbang. Itu yang kepikir, aku nggak kepikir untuk memuliakan. Aku nggak mau bilang adopt karena buat aku di Islam kita bilang memuliakan lah. Nah setelah aku Senin datang, mamaku selama seperjalanan bilang, udah kamu daripada kesepian, kalau kesepian nggak ketemu Vero, nggak ketemu Atala, susah kan waktu itu. Ambil aja, aku bilang, masa gara-gara pelarian gitu kan, aku nggak mau. Tapi begitu aku nyampe, aku bayar itu biaya inkubatornya untuk 10 hari sekitar 2,8 juta. Udah aku bayar, begitu naik, aku belum ada ide apa-apa tuh. Pas dibuka korden bayi kan dia di inkubator, anak ini nengok ke aku. Begitu anak ini nengok ke aku, ada lagi yang bisikin ambil anak ini. Jadi langsung depan dinas sosial, depan kepolisian, polsek, aku bilang, udah saya aja yang ngambil, saya yang merawat. Oh nggak bisa, ibu kan udah punya anak, ibu nggak masuk kualifikasi untuk adopt kan. Oh siapa yang bilang? Tapi kan saya kan udah bayar, saya udah menunjukkan bahwa saya tuh ingin membesarkan, ingin jadi orang tuanya gini-gini. Oh ya boleh bu, tapi ibu pokoknya intinya 9 bulan aku proses untuk membuat ini legalitas tuh 9 bulan, sama seperti orang hamil aja. Lama juga ya? 9 bulan karena aku ikutin semua Hitungannya SOP-nya. persis kayak orang ambil terus melahirkan. prosesnya. Dan 9 bulan. setelah legal, Fania jadi anak aku, disitulah aku belajar gitu ya, bagaimana dari yang pesakitan nggak bisa ketemu anak sampai setiap jam 3 pagi tuh aku bangun, Vero, Atala, sambil nangis sambil ketawa. Udah beda tipis, udah mau gila itu. Sementara besoknya aku mesti ke DPR, mesti jadi orang yang politician gitu. Mesti yang tegar, nggak ada apa-apa. Jadi di kehadiran Fania ini aku belajar. Kenapa? Bayangin ya, dia dari kecil sampai sekarang nggak pernah dia menunjukkan dia itu menyusahkan aku. Contohnya, ini kan mau SD ya, baca nggak pakai ngejak loh. Dia bisa. Udah bisa dulu. Dan kemarin tes SD harus ada tes IQ kan, dia itu 120, jadi dia anak superior. Wah, Masya Allah ya. Kepintaran dia, daya ingat dia, jadi di situ aku ngelihat aku aja yang lahir dari keluarga yang mungkin aku juga broken home, tapi keluargaku masih ada, tidak menelantarkan aku. Aku masih sering komplain tentang kehidupan ini, kayak perceraian, aku masih sering komplain. Tapi anak ini dengan situasi begitu dia selalu senyum sama aku, dia selalu bilang, mama, aku kan malaikat kecil mama. Waktu aku sendiri kan kalau nggak ada pacar, nggak ada apa, kalau misalkan kangen sama Vero kan nangis sendiri. Hanya dia kan yang ada. Jadi temen banget Temen ya? tidur, temen aku curhat, meskipun dia nggak bisa berkata-kata karena dia masih kecil, tapi dialah kayak aku tuh orang pesakitan yang punya kekecewaan luar biasa terhadap kehidupan.
ditutup aja sama dia. Karena kayak kan obatnya gitu kayak ya. obat. Karena begitu aku bangun dia senyumnya, dia cantik kan. Aku udah ngerasanya, aduh kayak disiram air dingin ya. Karena dia kan mukanya cantik, lucu, pinter, nggak Mirip lagi ngerepotin. gimana? Oh ya mirip lagi. Mirip. Jadi buat aku ya udah di hidupku sekarang masa aku selalu komplain sih sama Allah. Jadi kan makanya waktu aku doa, ya Allah aku nggak mau cari suami yang kaya, yang apa, yang bisa membuat aku makin dekat. Nah, ya itu dikasihlah Ferry. Aku juga harus tes kesabaran karena Ferry itu tidak boleh banyak pantangan ya, nggak boleh depresi dia, nggak boleh marah-marah. Jadi kita nih boleh dibilang nggak boleh ribut kan. Kalau kita ribut kan dia bisa dystonia, bisa kumat, Oh iya. kambuh. Jadi aku mesti ekstra sabar juga sama Abi. Meskipun dia marah-marah ya guys, tapi aku mesti sabar. Tetap ada marah-marahnya juga ya. Dia kan dartingnya ada, darting. Sayang. Jadi intinya semua itu kehidupan aku banyak clue yang dikasih sama Allah bahwa aku nih orang yang harus lebih bersyukur. Dari sosok Fania aku belajar bersyukur karena dia kehidupannya seperti itu, tapi dia selalu senyum, selalu baik, jadi anak, nggak ngerepotin. Dan begitupun Ferry. Aduh, Masya Allah. Sempet nggak ada original breednya gitu yang nggak pernah? Nggak Pernah. Nggak, Sama ya. sampai sekarang ya? nggak ada. Jadi proses untuk adoption itu kita harus kayak ke koran ya, menyatakan bahwa anak ini telah ditemukan begini. Siapa yang merasa jadi orang tuanya mau di-abandon silakan. gitu ya? Tapi nggak ada Nggak orang ada satupun yang mengklaim. ngomong. Karena memang kalaupun ada yang mengklaim dia harus 5 tahun menjalani Tahanan. Oh, kan karena sudah mau. penelantaran. Oh Kan iya. sifatnya pidana. Mungkin gara-gara itu juga nggak ada. Oh. Tapi kalau kita lihat, karena aku orang Bali, aku datang ke tanah leluhur aku kan banyak foto-foto zaman dulu. Dia tuh mukanya bisa mirip sama nenekku yang dari Tabanan. Plek ketiplek. Iya, tapi memang mirip sama. Jadi kita percaya reinkarnasi kan kalau orang Bali gitu ya. Terus yang kedua juga golongan darah dia nih A, aku AB, mamaku B. Nggak taunya Abi? AB. Lucu ya kalau Allah yang berkehendak ya. Bisa begitu gitu. Iya, benar-benar. Jadi ya alhamdulillah aku ya terutama di usiaku 50 ini, aku selalu sekarang ngerasa ya Allah aku bersyukur banget ya doa-doa aku waktu aku suffering yang jauh dari Feral jadi Atala. Sekarang Feral Atala tuh nggak perlu aku ajarin, selalu menyayangi dia. Kayak dia nih ya bener same blood lah gitu ya. Dan aku selalu bilang sama Feral sama Atala, pokoknya kalau mama ada apa-apa, mama cuma titip Fania karena dia ya begitu. Sekarang ada Abi lagi ya. Dan alhamdulillah Abi juga sayang banget sama dia. Dan dia selalu bilang, Abi tahu nggak? Dada tahu nggak? Dada yang aku minta sama Allah ya dada ini. Oh. Dia selalu bilang. Saya bilang gitu. Tapi Ini kayak puzzle ya? iya sebenarnya kayak puzzle yang awalnya kemana di mana, terus tiba-tiba kayak disatuin satu Kayak persatu dan combine. jadi satu puzzle indah gitu ya. Satu Jadi gambaran indah. Ini lagi kepingin ini kepingin ini, kepingin ini yang saling melengkapi jadi. Benar-benar. Tapi Fania sendiri tahu nggak bahwa Iya. Dia lucunya. iya. Dia lucunya kan dia udah bisa baca ya. Tapi intinya dia selalu nge-skip hal-hal berita yang Jadi dia langsung dia tahu. skip. Di skip apa Jadi dia gitu. sendiri yang skip gitu. Oh, dia dewasa juga. Tapi makanya kenapa aku bikin YouTube channel Fania Tabina, aku bikin Instagram Fania Tabina, itu sebetulnya lebih kepada someday saat dia bisa memutuskan, dia bisa melihat kayak film aja. Betapa aku sama kakak-kakaknya, mamaku itu mencintai dia luar biasa. Jadi dia nanti, aku mengharapkan dia tetap yang akan mengurus aku di hari tuaku. Aku selalu bilang, jadi aku mungkin separuh doktrin ya, Fania nggak boleh lo lupa sama mama lo yang urusin Fania sampai Fania pinter apa enggak kok, aku nanti yang cari uang buat mama. Jadi nggak tahu ya, aku juga belum pernah sih seumur hidup sedemikian cinta sama anak ya seperti Fania ini, karena dia tuh penolong aku sih, malaikat. Entah aku nggak bisa ngebayang kalau waktu itu aku sendiri kesepian, Feral Atala lagi sama papanya misalkan tahun baru atau apa, ya temenku ya cuma dia. Kalau aku nangis dia yang meluk. Waktu itu aku juga nggak masuk lagi DPR, aku inget banget aku nangis karena kalah dan lain sebagainya tuh. Aku inget banget dia tuh umur masih 2 tahun ya, 2019 3 tahun, dia meluk aku.
nggak apa-apa mama, nanti mama cari kerjaan lain aja. Oh, gitu. dia tuh orangnya nguatin ya? dewasa banget. Masih kecil tapi udah Ngerti. kayak Kita berdua nih kan bilang, gue kan ngajarin dia agama juga nih. Iya. Dia tahu sekarang, mama nggak boleh yang kayak gitu pakainya, nanti Allah marah, dada Iya. juga marah. Aku Karena nanti itu mau, aurat. ya, aku nanti umur 12 mau Dada pakai itu hijab. pakainya kan dada bilang kalau bukan nanti aurat. Iya nak, nanti dada ini ya. Terus dia bilang umur 12 gimana? Dan nanti aku umur 12 aku mau pakai hijab. oh masya Biar Allah. Allah tambah sayang. Masya Oh, Allah. jadi udah ditanemin ya agama-agamanya Iya. udah kuat Jadi banget ya. dari sekarang udah. Jadi dia soal apa misalnya sekolah, gue soal agamanya. Oh, jadi biar kombinasinya jelas Waduh, ya. baru denger detail gitu ya ini. Ya. Benar-benar. Masya Allah. Nah, ini menarik juga. Kalau di sini kan Fania juga kangen dengan sosok Dada gitu ya, sosok Abi gitu. Nah, ini gimana kalau anak-anak? Feral dan juga Atala gitu. Ketika Mbak Vena selama ini sendiri 9 tahun, mereka juga tahu bahwa ya ibu gue sendirian nih gitu. Dan finally ketemu lah gitu sosok Mas Ferry yang mungkin saat itu pemberitaan lagi nggak Oh, iya. Nggak lagi berpihak nggak gitu. berpihak Tidak gitu berpihak. ya. Otomatis kan siapapun itu yang Iya. deket pasti ada Iya. lah ngomong. Nah ini Kabarnya ada yang sempat nggak setuju Sempat nggak juga, setuju juga, katanya. gitu. Nah ini gimana tuh? Iya, kalau untuk Feral sama Atala, alhamdulillahnya Atala waktu itu kan satu rumah ya Satu sama rumah. aku. Dia langsung fit and proper tes Abi. oh, Pertanyaan aku, kenapa Mama milih Om Ferry, kenapa Om Ferry milih Mama? Jawab sekarang. Oh Dijawab. itu langsung tuh. Iya. Biasanya kan Terus kalau dulu di kita depan. orang tua yang nyidangin Iya, anak, ini terus anak dia yang bilang nyidangin. gini, kenapa kalau kita kan bilangnya bukan pacaran waktu itu ya. Pacaran bersyariah. Syariah apa sih pokoknya jadi dia apa sih dalam Islam tuh berhubungan kan kita kan nggak boleh pacaran ya, jadi debutnya itu emang bukan pacaran waktu itu ya. Pokoknya makanya tujuan kita adalah memang nggak tahu dua hati kita ini yakin aja Iya. bahwa kita akan menikah gitu aja. Jadi Sampai Atala tuh ngajak ngobrol banyak banget. Sampai Atala apa Feral? Apa sendiri? Atala dulu. Atalanya yang khusus? Atala, iya. Oh gitu ya? Feral waktu itu belum mau ketemu. Belum. Oh belum Belum. mau. Oh, Feralnya malah Bukan belum mau ya, tapi karena dia sibuk stripping, terus Belum dia juga sempet ya. belum sempet, tapi Atala yang lebih intens ya, Iya, mewakili kakaknya gitu. adjustment mungkin ya Iya, butuh sampai akhirnya udah berapa kali terus dia akhirnya wawancara kayak ngevlog. Interogasi gitu. Di akhir vlog tuh dia bilang, "Oke Om Ferry, dia selamat sampai ketemu di pernikahan." Terakhir ya, ada yang mau disampaikan yang nggak? belum pernah disampaikan sebelumnya gitu. Udah semua. Udah hampir udah semua sih, tapi kalau mau ada yang disampaikan paling Ke Vena maksudnya ke istri. iya. Ya pokoknya apapun itu Abi nggak bosen-bosennya selalu berterima kasih sama Allah nomor 1 atas apa yang Allah udah anugerahkan berikan sama Abi, yaitu adalah insya Allah istri yang soleha yang senantiasa mencium bau surganya Allah. Alhamdulillah dua-duanya merasakan bahwa sebenarnya cinta yang tulus itu kalau kita minta sama Allah ternyata ada. Nah, Ternyata Cinta Allah. yang tidak bersyarat benar-benar yang memang tidak melihat dari apapun. Gitu. waduh, Keren, Masya keren. Allah. Nah, Mena, Mena buat Abi, ya pokoknya yang paling penting jangan pernah lagi ngomong-ngomong yang melo. Dia suka melodrama karena kelamaan nggak main sinetron kan. jadi bikin drama sendiri. Dramatisir banget orangnya ya. Ya itulah ya aktor gitu ya. Jadi dia selalu bilang pokoknya Mena kalau Abi nggak ada jangan kawin lagi. Kayak gitu. Malah Penting banget. Karena dia tuh kurang percaya kalau aku tuh orangnya setia. Dia selalu menganggap aku tuh orangnya kayak yang gimana-gimana. Berarti Abi belum kenal Mena. Intinya percayalah. Percaya. Gitu, itu aja. Alhamdulillah ini ya luar biasa kekuatan cinta mereka. Benar. Walaupun di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi Hati-hati, masya Allah dan ini. semangat mereka luar biasa. Nah, biasanya kalau kita wawancara yang baru pada nikah gitu ya, memang belum ada pengalaman sebelumnya gitu ya. Banyak sweet-sweetnya aja, tapi belum tahu bahwa ada cobaan apa di depannya. Ini baru nikah langsung cobaan. Ini kan Iya. ini agak beda. Nikah pun udah. Iya, sebelum nikah. Sebelum nikah udah cobaan. Tapi sekarang bagaimana proses? Berarti sekarang udah mulai Alhamdulillah. adjust ya, udah mulai. Makanya ini makin putih semua kan. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama. udah ngobrol sama kita, sharing Bener. sama kita. Kalau kita di luar tuh ngeliatnya kayak wah seru banget sih pasangan ini gitu, unyu-unyu banget, tapi ternyata perjuangan mereka di balik itu semua juga luar biasa. Benar, jadi dipikir jadi
artis, nikah sama artis udah gampang aja gitu. Tapi ternyata nggak ngalah-ngalahin sampai orang bilang, wah kalau saya sulit. Ini nggak kalah-kalah sulit ya, ibaratnya bukan hanya ini tapi mental juga kan yang dicoba ya. Kita doakan kelancaran untuk keluarga ini. Amin. Dan mudah-mudahan bisa memupus semua anggapan-anggapan yang mungkin agak miring di luarnya, tapi waktu yang bisa nanti akan menjawab semuanya, insya Allah. Iya, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah pastinya. Selalu diridhoi sama Allah dan diberkahi sama Allah. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Mena. Vena Melinda Channel. Tuh, Iya. bakal nanti ada bikin juga Vena, Melinda, Abi atau apa gitu. Enggak, kalau kita punya cuma 2, Diary Mamahnya Fania Tabina, punya dia sama Vena Melinda Channel. Oh gitu. Gitu. Tapi di dalamnya ada Abi lah. Di dalamnya selalu ada Abi. Kayak ke pasar, masak itu juga ada semua di Semua dalamnya. ada. Aduh, dan juga buat teman-teman juga terima kasih udah nontonin kita. Mudah-mudahan cerita ini juga banyak menginspirasi untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe kita di Cerita Untung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.